Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Waktu dan kesehatan adalah dua hal berharga yang tidak kita kenali dan kita hargai sampai dengan keduanya hilang. Jadi sebelum kesehatan kita hilang dari kehidupan, mari kita bincang-bincang di Dokter Kito bersama kita sehat. Bersama saya Poso Siregar. Dokter Kito di kali ini akan membahas mengenai cedera kepala nih pemirsa. Berbeda dari episode-episode sebelumnya, kalau biasanya ada bahasa-bahasa medis tertentu, ini cukup mudah dipahami. Ya. Cedera kepala, mungkin pemirsa di rumah juga sering mengalami, atau apa sih yang dimaksud dengan cedera kepala ini yang dikategorikan sebagai cedera kepala. Kita akan langsung bincang-bincang dengan kedua narasumber yang telah hadir di studio TVRI Bengkulu. Saya perkenalkan pemirsa, yang pertama ada Dokter Putri Santri. Apa kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Baik ya dokter ya, dan pastinya harus sehat. Ya. Karena akan memberikan edukasi kesehatan, dokternya harus sehat dulu juga. Iya. Yang kedua ada Dokter Elsa Gimpita. Selamat pagi dokter. Pagi Poso. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dokter ya, harus sehat dan semangat tentunya. Iya benar. Baik, berkaitan dengan tema kita hari ini, cedera kepala. Jadi apakah sesimpel bahasanya nih dokter, cedera kepala? Kalau biasanya kan ada bahasa-bahasa medis tertentu. Seperti apa dokter? Dokter Elsa. Ya. Jadi kalau cedera kepala ini memang bahasa dari bukunya udah seperti ini ya, bahasa medisnya kalau di Indonesia. Tapi kalau biasanya orang awam itu sering sebutnya geger otak seperti itu ya. Kalau di Inggris kan dia bahasanya traumatic brain injury ya. Dia memang cedera kepala yang bisa disebabkan karena benturan atau karena pukulan, kekerasan, atau biasanya kita kenal karena kecelakaan seperti itu ya, kecelakaan motor maupun kendaraan bermobil seperti itu. Memang dianya itu seperti kata-katanya ya, cedera kepala. Memang berarti cedera yang mengenai bagian kepala. Jadi hari ini kita bahasnya tentang bagian kepala aja nih. Nggak bahas bagian-bagian lain ya dokter? Iya benar. Tapi pembahasan kita nanti ini lingkupnya apa? Geger otak saja kah? Atau memang seluruh cedera yang ada di kepala itu masuk dalam pembahasan nanti dokter? Ya bisa, kita akan masuk semuanya. Jadi jadi dia ada klasifikasinya ya, ada yang ringan, sedang, berat, nanti akan kita bahas. Oke, supaya lebih jelas dokter, kita langsung saja menuju ke slide. Langsung ya ke slide-nya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang cedera kepala. Jadi kenapa sebenarnya ada alasannya nih ngambil tema ini, karena berhubung sebentar lagi kan kita akan menghadapi arus mudik ya. Arus mudik dan resiko untuk kecelakaan juga tinggi. Jadi harapannya sesudah menonton dari Dokter Kito hari ini dengan tema seperti ini, pemirsa TVRI di rumah bisa lebih berhati-hati dalam mudik lebaran nanti seperti itu. Nah, ini cedera kepala. Kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Jadi kalau cedera kepala itu cedera yang mengenai kulit kepala hingga tengkorak ya. Jadi dari bagian yang terlihat dari luar yaitu kulit dan bagian terdalamnya ya, kita sebut tengkorak. Kita kan dilapisi atau dilindungi oleh tulang tengkorak, nanti di dalamnya baru ada otak seperti itu ya. Nah, hand injury ini biasanya berkaitan dengan cedera yang mengenai tengkorak atau otak atau kedua-duanya, mengenai kepala atau otak yang keduanya yang terjadi ketika trauma mendadak menyebabkan kerusakan pada otak seperti itu ya. Berarti kalau kulitnya aja yang cedera ini masuk juga kategori cedera Masuk. kepala? Ya, jadi kalau hanya di bagian luarnya juga termasuk. Berarti kan dia ada benturan yang mengenai kepala, masuk ke cedera kepala. Walaupun dia tidak sampai tengkorak ataupun ini ya dokter? Ya, hanya saja mungkin dia bisa diklasifikasikan ke cedera kepala yang ringan seperti itu ya. Nah, ini penyebabnya. Jadi kalau untuk penyebabnya ini banyak ya. Yang paling banyak itu karena jatuh nih 28%. Di yang warna ungu ya, di warna ungu ini yang paling banyak itu adalah jatuh 28%, baru ada
karena kecelakaan ya, karena tersengat, maksudnya mungkin di sini tersengat listrik seperti itu ya, ujung-ujungnya mungkin terjatuh juga ya karena tersengat listrik tadi. Baru karena penyerangan, maksudnya di sini karena ada kekerasan, mungkin yang marak-marak di media sosial sekarang kan ada bullying ya, karena kekerasan yang mengenai bagian kepala seseorang, anak-anak remaja biasanya ya. Baru karena bersepeda ataupun bunuh diri seperti itu ya, hanya saja kecil persentasinya. Ini dokter yang tidak diketahui nih dokter, tiba-tiba ada cedera di kepala atau seperti apa nih dokter? Ya, karena nanti di slide selanjutnya mungkin juga ada cedera kepala yang primer ya, yang artinya dia cedera kepalanya memang karena benturan langsung atau terjatuh langsung. Ada cedera kepala yang sekunder. Sekunder ini biasa dia ada perdarahan atau cedera juga di bagian kepalanya atau di bagian otak bagian dalamnya, itu dikarenakan biasanya iskemik atau dikarenakan penyakit-penyakit lain seperti misalnya stroke. Itu kan juga ada perdarahan ya di otak, tetapi dia bukan karena benturan atau pukulan secara langsung, tetapi diakibatkan karena mungkin hipertensi, terus tidak terkompensasi dengan baik sehingga menyebabkan stroke, sehingga pecahlah pembuluh darah di otak, jadi adanya cedera juga di bagian kepala. Berarti bukan karena hanya terdapat benturan saja dokter ya, bisa menyebabkan cedera kepala. Betul, seperti itu. Nah, memang kalau cedera kepala ini banyak menyebabkan kematian ya, kalau tidak segera ditangani, karena masing-masing cedera yang ringan, sedang, berat itu dia ada golden period. Artinya dianya itu ada masa atau waktu untuk diatasi dengan baik. Kalau melewati waktu, dia akan berisiko menuju kematian atau kecacatan, seperti itu ya. Nah, jadi kematian itu terjadi pada 3 titik pada waktunya setelahnya cedera. Bisa segera setelah cedera, bisa dalam 2 jam setelah cedera, atau bisa juga 3 minggu setelah cedera. Kita kalau bicara waktu ini dia memang tergantung dari ringan, sedang, beratnya cedera yang dialami oleh seseorang. Karena nggak bisa dipatokin juga seperti itu ya. Tapi ini 3 waktu yang paling tinggi kemungkinannya dokter ya? Karena cepat, kalau cedera kepala itu dianya itu recovery-nya itu lambat, jadi harus penanganan dengan sangat cepat seperti itu ya. Karena otak ini kan dianya itu banyak impuls-impuls saraf, ada sinap-sinapnya seperti itu ya. Nah, kalau kematian saraf, dia biasanya tidak bisa memperbarui lagi. Beda dengan jaringan kulit seperti itu ya. Kalau luka, jaringan kulit kita ini akan merespon dengan cepat untuk memperbaiki jaringan yang rusak tadi. Nah, bedanya dengan saraf otak atau saraf-saraf yang lain, kalau sarafnya udah kena, dianya itu mati sarafnya, dia tidak ada pembaruan saraf baru. Sekali rusak udah rusak gitu terus. Nah itu yang sangat harus dipahami. Makanya kepala ini, apalagi kepala ini kan dianya itu pusat segalanya ya. Pusat untuk bernafas, pusat untuk berpikir, pusat untuk bergerak ya. Walaupun ada bagiannya mungkin di bagian depan, belakang ada pusat-pusatnya, pusat keseimbangan. Kita bisa berdiri, bisa berlari, bisa berjalan, itu karena otak kita seimbang. Maksudnya pengaturnya itu oke, bagus seperti itu. Kalau ada salah satu yang rusak di kepala kita atau bagian otaknya, pasti kita tidak bisa berjalan dengan baik. Ya, contoh aja orang stroke, kalau ada sesuatu di otaknya pasti dia tidak seimbang atau gangguan dari pergerakannya. Ya, paling penting kepala dokter ya. Masih banyak bagian tubuh lain yang kita bisa hidup tanpa tangan, tanpa ini, tapi tanpa kepala. Benar. Kita tidak bisa hidup itu dokter. Pusatnya ya, otak itu pusatnya seperti itu. Nah, ini anatomi atau bagian dari kepala. Kita mulai dari di sini. Ini kalau misalnya dibuka seperti itu ya, dibuka itu ada skin, berarti kulit ya, bagiannya kulit, terus ada periosteum namanya ya, terus ada tulang, barulah masuk ke tulang tengkorak namanya ya. Nah, nanti ada lagi di bagian bawah tulang itu, ada yang namanya dura mater, ada yang bagian arachnoid, ada pia mater. Nah, kenapa ini penting? Karena semakin dalam yang cedera, dianya itu kondisinya akan semakin parah atau perdarahan atau cederanya akan semakin berat. Gejala yang ditimbulkan juga akan semakin berat. Seperti itu ya. Jadi untung-untung hanya mengenai bagian kulitnya aja.
Ya biasanya nih banyak kan kalau anak-anak kecil itu yang mungkin masih baru belajar jalan, terus terbentur benjol seperti itu ya. Itu di bagian kulit ya, dokter? Ya, biasanya baru mengenai bagian kulitnya. Jadi dianya waktu terbentur tidak terlalu kuat, terus menimbulkan benjolan, itu berarti reaksi dari benturan tadi. Seperti itu ya. Mungkin nggak dokter, bagian kulitnya tidak rusak tapi bagian di bawahnya itu justru rusak, dokter? Bisa, bisa. Itu kalau kita bicaranya yang tadi, cedera kepala yang sekunder. Oh. Ya, atau memang ada juga kejadian-kejadian yang cedera kepala primer, misalnya itu, seperti itu ya. Dia karena benturan tidak rusak di bagian luarnya, hanya saja dia close injury. Dianya injury yang tertutup. Nanti mungkin perdarahannya di dalam, di luarnya tidak tampak. Justru Tapi biasanya, itu lebih berbahaya, dokter ya, karena tidak disadari biasanya. ya, karena tidak tampak di luar dianggap aman-aman saja, padahal perlu pemeriksaan lebih lanjut ya untuk melihat dalam. Semakin menarik, dokter. Kita akan bahas lebih lanjut dan lebih mendalam di segmen selanjutnya. Silakan duduk dulu, dokter Elsa. Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan di segmen selanjutnya mengenai tema kita hari ini, yaitu cedera kepala. Jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito, bersama kita sehat.